bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Masuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen, disilahkan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Bung Alfian, ini ada video rekam jejak seorang Muldoko, Bung Alfian, yang ternyata pernah, menurut saya, ini sangat melukai hati umat Islam. Mari kita bacakan beritanya. Dari Detik News, 29 Mei 2015. Judulnya, Panglima TNI, kalau prajurit mau pakai jilbab, harus pindah ke Aceh. Panglima TNI Jenderal Muldoko memperbolehkan prajurit perempuan TNI mengenakan jilbab dalam bertugas. Namun ia menegaskan prajurit perempuan yang ingin memakai jilbab harus pindah tugas ke Aceh. Waduh, kan sudah diatur, tidak ada larangan, boleh. Kan di Aceh sana sudah disiapkan, kalau mau pakai jilbab pindah ke Aceh, selesai urusannya. Hal tersebut disampaikan Muldoko usai memberikan arahan di depan ribuan prajurit Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, terkait aturan mengenakan jilbab ini bukan hal yang perlu didiskusikan lagi. Tahun 2015. Silakan Bung Alfian respon awalnya. Astagfirullahalazim. Pak Muldoko, yang namanya Aceh itu Indonesia. Kalau Anda sudah memperbolehkan, berarti dimanapun boleh. Kalau betul-betul membolehkan. Anda kenapa begitu? Ada apa dengan Anda? Apalagi kalau Anda Muslim. Muslim itu punya pedoman namanya Quran. Quran menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Anda membolehkan, berarti di situ ada kesahajaan sebagai seorang pimpinan. Yang saya tahu Anda ini Muslim. Nah, kalau sampai lalu disuruh ke sana, memang Aceh bukan Indonesia. Ini mungkin penting. Mari kita lihat landasan. Pertama, Pancasila kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, landasan kita Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 1, pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Jadi ketika Anda sudah membolehkan orang berjilbab, mestinya Anda nggak perlu pakai syarat lokal. Udah cukup, di mana saja boleh. Buktikan bahwa Anda seorang Muslim, ya, dan itu memang cerita lama, Bung kameramen. Tapi paling tidak, catatan buat beliau bahwa beliau punya rekam jejak tidak suka dengan Islam menjadi bagian yang menyatu dengan negeri ini. Adanya suruh ke Aceh lah, itu kan sikap sektarian justru. Iya, Bung Alfian, itu menurut saya bukan jawaban seorang panglima, Bung Alfian. Itu malah kalau saya lebih ke ngusir, Bung Alfian. Ya lu kalau pakai jilbab di sana aja. Lah emang di Jakarta orang nggak boleh pakai jilbab. Saya malah melihat ini seolah-olah malah seperti melarang jilbab untuk orang yang ada di Jakarta pada tahun itu, Bung Alfian. Iya. Nah ini kan juga bisa menjadi pegangan kita di sekarang ini, karena Muldoko ini kan rekam jejaknya, maksudnya kelakuannya gitu, Bung Alfian, ya, ingin mengambil Demokrat lah, kemudian disinyalir, diduga, disebutkan dalam catatan demokrasi di TV One, dia yang membekini Al Zaitun lah. Malah ini menjadi tanda-tanda bahwa ya bisa jadi dugaan Bapak tersebut menjadi benar, Bu Alfian, karena kelakuan Muldoko yang dulu ternyata tercatat di dalam berita-berita dia kerap melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah, Bu Alfian, tapi sekarang Muldoko itu banyak ngeles nih, Bu Alfian. Dia bilang, ya saya hanya 2 kali ke Al Zaitun, begini. Karena menurut saya, karena itu sudah sangat viral. Atau Bung Alfian punya pandangan lain, silakan. Ya, kalau dia memang punya fungsi penasehat sebagai orang yang terlibat dalam mengelola pesantren, semakin tidak bisa diterima kalau dia kemudian pernah punya arahan orang-orang disuruh ke Aceh. Nah, ini kan berarti Anda ngapain di situ gitu. Dibilang sekali 2 kali pun tetap Anda pernah ada dan Anda dinyatakan
dan disebut oleh salah satu orang yang pernah lama di sana, yaitu Ustadz Imam ya. Dalam sebuah acara televisi, Ustadz Imam menyebut-nyebut nama Anda dengan terang-terangan itu. Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri gitu. Sehingga Panji kuat gitu. Ya, sehingga Panji kuat dan setiap laporan-laporan itu nggak ada penyelesaiannya gitu. Artinya kalau soal sekali dua kali itu sih tinggal Anda jujur nggak dengan diri Anda sendiri. Iya, benar. Saya nggak tahu dan kita juga nggak bisa mengetahui. Kalau menurut logikanya sih nggak mungkin. Bagaimana seorang yang punya ikatan secara emosional, secara kedinasan, secara kegiatan dan segala macam, dan dalam jangka yang lama kan namanya urusan rapat lah, urusan apalah, jadi menyebut dua kali, saya pikir itu nggak juga punya nilai penegasian. Oh, Anda adalah bagian daripada Al-Zaitun dan Anda punya keberbolehan untuk menjelaskan Al-Zaitun itu sebenarnya bagaimana, mau apa, dan saya sebagai satu orang yang punya peran atau berkiprah dalam gerakan Islam juga agak terganggu dengan Al-Zaitun, walaupun kelihatannya kok jadi ngembet-ngembet mengarah untuk kemudian menyerang MUI, ya itu nanti perlu dibuatkan bacain berita yang khusus nih Bung Kameramen. Tapi intinya untuk Pak Muldoko, Anda harus jujur dengan diri Anda karena Anda juga sudah berumur, Anda nggak mungkin muda lagi dan Anda nggak mungkin hidup 1000 tahun lagi. Anda akan bertanggung jawab di Yaumul Masyar, Yaumul Jaza, Yaumul Bats, dan Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan, kan Bung Alfian dalam ceramah udah sering bilang bahwa penggunaan jilbab itu baru boleh kayak di sekolah negeri atau di Indonesia lah ya, itu sekitar tahun 80-an ya Bung Alfian? Tahun 91. 91, berarti 90 awal. Nah Bung Alfian, ini kan udah 2015. yang kita bacakan ini kan 2015. Kenapa? Atau gimana ya? Apakah di TNI masih ada pelarangan itu, ataukah di polisi juga ada? Setahu saya polisi udah sempat dibolehkan gitu Bung Alfian. Nah ini kan berarti Bung Alfian masih ada orang-orang yang anti-Islam atau orang-orang yang Islamofobia yang mereka punya kekuasaan Bung Alfian untuk melarang itu, atau gimana Bung Alfian yang Bung Alfian lihat? Bung Kameramen, negeri ini memang negeri yang dikelola oleh kebanyakan petugas-petugasnya 98% Muslim kalau secara keseluruhan orang-orangnya. Tapi haluan mereka haluan spilis. Spilis itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Artinya orang-orang yang la ilmaniyah, dia memisahkan antara agama sebagai sebuah pandangan hidup yang Islam menyebutnya ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah, bahwa kita harus berislam itu secara totalitas. Nah, di negeri ini agama itu sebagai gincu, sebagai lip service, sebagai bedak, ya, sebagai bedak. Artinya ini mungkin jadi perhatian buat pemirsa, ini jadi pesan buat kita bahwa setelah pergantian kepemimpinan yang akan datang, kita akan minta seluruh kaum beragama harus menegaskan identitas keagamaannya dan kefanatikan keagamaannya, keseluruhannya. Karena saya punya pemahaman ketika orang taat dengan sungguh-sungguh dengan agamanya masing-masing, itu tanda isyarat pertama bahwa kita bisa bertoleransi. Toleransi itu akan terjadi ketika orang itu punya komitmen dengan nilai-nilai yang dia pegang. Karena kan memang negara kita negara yang berbeda-beda tapi satu juga. Dan ini pesan khusus, jangan seolah-olah yang bermasalah selalu ditumpukan pada umat Islam. Dan sekali lagi saya sebagai katakanlah orang yang aktif dalam gerakan Islam ingin mengatakan memang pola-pola sekularisme sangat menyatu dalam kebanyakan orang-orang yang mengurus negara ini. Iya, Bung Alfian, berarti kalau bahasa kasarnya pada 2015 Muldoko pernah ngusir prajurit TNI yang pakai jilbab, tugasnya di Aceh aja, nggak boleh di tempat lain. Nah ini kan menarik Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kalau kita amati atau kita lihat berita, ternyata polisi juga itu baru, kalau polisi sudah boleh pakai jilbab Bung Alfian saat bertugas itu di 2015. Artinya sejak 91 sampai 2015 itu 24 tahun Bung Alfian kepolisian belum membolehkan jilbab berarti kan. Nah tapi kan ini unik si Muldoko. Di 2015 dia masih ngegecek yang pakai jilbab, kalau mau pakai jilbab bertugasnya di Aceh aja. Nah ini jadi menarik nih Bung Alfian. Mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian,
closing statementnya gimana Bung Alfian? Karena setahu saya dulu Jenderal Sudirman itu sangat bagus sekali. Apakah sudah disingkirkan Bung Alfian model atau titisan-titisan Jenderal Sudirman Bung Alfian? Silakan. Di kepolisian sebetulnya Bung Kameramen pernah ada jilbab, dipakai jilbab itu sebelum tahun 2015. Oh, pernah sekitar tahun 2010-an, tapi sangat lokalis, tapi cukup luas, yaitu di Jawa Timur. Waktu itu Kapoldanya bernama Anton Bahrul Alam. Jadi ketika Kapoldanya Pak Anton Bahrul Alam, itu kemudian dia memberikan keleluasaan buat yang muslimah itu berjilbab. Iya. Dan itu menjadi reaksi yang luar biasa, karena itu sifatnya katakanlah lokalis ya, yang bersifat, karena dia bagaimanapun dia kan bukan saya ingat saya dia nggak pernah jadi Kapolri, bukan Kapolri ya, dia Kapolda. Tapi itu cukup menarik karena beliau memang waktu itu sempat aktif penuh di jamaah tablik. Jadi beliau memberikan pengkabaran kepada seluruhnya. Intinya secara resmi per Desember 2015 kepolisian sudah membolehkan seluruh anggotanya yang beragama Islam, yang muslimah untuk menggunakan pakaian khas. Itu kalau Bung Kameramen mau tahu, mereka tidak pernah menyebut kata jilbab, tapi pakaian khas. Kalau nggak salah. Iya. Jadi undang-undang di keputusan Menteri tanggal 16 Februari 1991 itu untuk anak-anak sekolah, Bung Kameramen, anak SD, SMP, SMA dan mahasiswi itu karena memang ada pelarangan resmi pada tahun 1984 oleh Diknasmen yang bernama Golden Hope. Nah, yang di ketentaraan sebetulnya sudah sama, udah boleh. Nah, cuman bolehnya gitu, kalau bahasa Betawinya lek-lekan, boleh-boleh dah, tapi gimana ya? Jadi akhirnya tidak diberikan orang itu privilege yang baik. Nah, saya pikir buat teman-teman tentara dan Polri, Anda adalah Sabta Margais, Korsa Bayangkara, dan Anda juga semua punya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Selebihnya, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dan TNI, Trimatra, Anda punya hak untuk menggunakan busana muslimah bagi yang beragama Islam. Dan tidak perlu dipersoalkan. Sebagai komunitas mayoritas, kita punya hak berotoritas secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.